ditusuk 3 kali dengan belati permata 2 dan diberi racun selama 1 bulan. Kalau Umar masih hidup dan kita ingin bangunkan Umar, maka passwordnya harus benar. Passwordnya harus benar. Apa passwordnya? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat wahai Umar, sholat Umar, bangun Umar. Nah, ketika bangun, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan oleh Umar? Apakah minta air? Apakah tanya siapa yang membunuhku? Tidak. Umar mengatakan, as-shollan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Masya Allah. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka ia akan mati dengan pola itu. Siapa yang biasanya itu sholat, biasanya zikir, matinya itu zikir. Siapa yang biasanya suka nyanyi, nanti matinya disuruh ditalkin itu susah, Pak. Kalau disuruh nyanyi bisa nyambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nafsi ila yaumiddin. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bi hadzal khairil 'azim. Allahumma ja'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. 22 Sya'ban, masyaallah, berarti 8 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan kalau 30. Kalau 29 tambah cepat lagi. Oke, kita akan membahas seri terakhir dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah tahun 13 dan tahun 23 beliau wafat, dan hari ini kita akan bahas bagaimana sisi-sisi kehidupan indah beliau sebelum beliau wafat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wafatnya Umar bin Khattab itu adalah request dari beliau. Satu hari terjadi percakapan antara Umar bin Khattab dengan anaknya, yaitu Hafsah. Umar bin Khattab mengatakan, beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik, akhrajahul Bukhari. Yang artinya, ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti, dan jadikan kematianku fi baladi rasulik, di kota Rasulmu. Padahal di zaman Umar, perluasan Islam sudah sampai Persia, sudah menaklukkan Nahawan, kan gitu ya, menaklukkan Iran, Irak, sudah nggak ada, insya Allah Madinah itu sudah tenang, nggak ada peperangan. Tapi Umar bin Khattab kemudian minta kepada Allah, beliau mati syahid di jalan Allah, dan menjadikan matinya itu di jalan, matinya di kota Madinah. Kira-kira mungkin nggak, Pak? Logikanya nggak mungkin. Karena itu anaknya Hafsah mengatakan, Anna dzalik. Hafsah mengatakan, mana mungkin? Bagaimana mungkin terjadi? Karena Madinah sudah nggak ada perang. Nah, tapi kemudian
Umar mengatakan, ya ibnati, wahai anakku, innallaha ya'ti bi amrin anna sya'a. Sesungguhnya Allah itu mendatangkan suatu kejadian terserah Allah kapan saja. Kalau Allah ingin menjadikanku mati syahid di Madinah, aku akan mati syahid di Madinah. Nah, ini luar biasa kepercayaan Umar bin Khattab. Dan ini kan yang sering kita baca. Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Nah, tapi secara logikanya gimana? Nah, tetapi ini adalah hadisnya Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini perkataan Umar, doanya Umar, dan yang membuktikan bahwasanya Umar itu adalah mati syahid. Ada satu hadis Rasulullah ketika Rasulullah naik Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Utsman, dan bersama Umar. Maka Gunung Uhud itu bergetar. Maka Nabi mengatakan sambil menggetrukkan kakinya, "Usbut ya Uhud, tenanglah wahai kamu wahai Uhud, fa inna fawqaka nabiyyun wa syahid wa siddiqun wa syahidani." Karena sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidani, dan dua orang yang akan mati syahid. Nah, ini Masya Allah, Umar bin Khattab masih hidup, tapi sudah dijamin bahwasanya beliau akan mati syahid. Dan doanya, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid di jalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin saya garis bawahi. Jadi, doanya Umar itu selalu fi sabilik. Matinya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bergerak dalam organisasi apapun, itu harus fi sabilik. Bukan fi sabilil waton, bukan fi sabili yang lain-lain. Tapi fi sabilik, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang akan menguatkan keikhlasan kita. Dan dalam sebuah hadis lain disebutkan, man talaba syahada, man sa'ala, man talaba asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid bisidqin, dengan sepenuh hati, maka Allah akan menyampaikan dia sampai derajat orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, meskipun orang itu mati di tempat tidurnya. Bukankah Khalid bin Walid itu selalu minta, nah, setiap peperangan itu mati syahid? Tapi di mana Khalid meninggalnya? Di atas tempat tidur. Nangis Khalid bin Walid. Nangis bahkan mati syahid itu. Nangis. Padahal ditemukan di tubuhnya itu ada sekitar 80. Kalau enggak sayatan pedang, tombak, panah, semuanya ada di depan. Tapi enggak mati-mati Khalid bin Walid. Nah. Padahal nggak pakai ilmu kebal itu. Nah, oke. Nah, pada bulan Dzulhijjah, setelah Umar haji pada tahun ke-23 Hijriah, ketika beliau di Mina, maka beliau berdoa, curhat kepada Allah. Allahumma kaburat sinni wa dha'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi' wala mufarrid. Ya Allah, kaburat sinni, umurku sudah tua, sudah 63 tahun. Wa dha'ufat quwwati, dan kekuatanku sudah melemah. Wa intasharat rahiyyati, rakyatku di mana-mana ya Allah. Sampai ke Iran kan gitu. Madinah sampai ke Iran. Maka permintaannya Umar, faqbidni ilaika ghaira mudayyi' wala mufarrid, maka cabutlah ya Allah nyawaku dalam kondisi menghadapmu dan dalam kondisi tidak melalaikan hak seorang pun dan tidak meremehkan siapapun. Jadi kalau aku mati ya Allah, maka aku ingin mati itu tetap menjaga amanah ya Allah. Kalau aku mati ya Allah, berikan aku mati itu husnul khotimah. Tidak ada orang yang terdolimi ketika aku menjabat.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini doanya pejabat. Doanya pejabat, ya Allah kalau aku mati itu mati husnul khotimah, tidak ada yang terzolimi dengan kebijakan-kebijakanku. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang menderita dengan keputusan-keputusan yang aku ambil. Nah ini beliau ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, boleh nggak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini minta, ya Allah sudah lama ya Allah jualan, ya Allah sudah lama ya Allah kerja, capek ya Allah matikan aja ya Allah. Boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Nah ini dalam riwayat Muslim disebutkan. Bolehkah meminta kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam sebuah hadis disebutkan, la yatamanna ahadun minkum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang telah menimpanya. Sakit lama, ya, sudah habis hartanya, nggak mati-mati. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Nggak boleh. Atau karena mungkin banyak fitnah, kemiskinan yang lama, kemudian minta dimatikan oleh Allah. Tidak boleh. Nah, tapi apa yang boleh? Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, tapi kalau memang dia itu ingin mati, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, berilah aku hidup panjang umur ketika hidup itu baik buatku ya Allah. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku ya Allah. Ini sudah daripada fitnah terus ya Allah setiap hari ya Allah. Kan gitu. Daripada fitnah ya Allah, dan itu nggak baik buatku, maka wafatkan aku jika wafat itu baik buatku. Nah, jadi harus ada kaitannya baik buatku. Tapi kalau nggak sabar atas sebuah musibah, ya Allah matikan ya Allah. Apalagi kalau dengan mempercepat kematiannya kan gitu ya. Nah, dengan minum obat, minum macam-macam, nah itu tidak boleh. Nanti orang itu akan dibangunkan oleh Allah seperti dia saat dia mati. Kalau orang itu mati karena overdosis miras gitu Pak ya, overdosis miras, nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Nah makanya orang yang mati syahid juga akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Karena itu orang yang mati syahid ketika dikafani tidak boleh ditutup, ketika dimandikan, ada yang dimandikan, ada yang tidak. Dia akan nanti ngomong kepada Allah, ya Allah ini buktinya ya Allah, aku dulu waktu di dunia mati syahid. Begitu juga orang yang umroh, orang yang haji, meninggal ketika ihram, tidak boleh ditutup kepalanya. Karena nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi talbiyah. Dalam kondisi talbiyah, ya Allah ini buktinya aku umroh ya Allah. Nah gitu. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu hari Umar itu bermimpi dipatok ayam. Wa qala Ma'ad ibnu Abi Talhah al-Ya'mari, khataba Umar khutbah yauma Jum'ah, pada hari Jumat, wa dzakara Nabiyallah wa Abu Bakar, kemudian beliau menyebutkan Nabi Allah dan Abu Bakar, tsumma qala ra'aitu ka'anna dikan naqarani naqratan au naqrataini wa inni la arahu illa lihuduri ajali. Aku melihat dalam mimpiku seakan-akan ada ayam yang mematukku 2 atau 3 kali. Dan aku punya firasat bahwasanya hal itu adalah menunjukkan dekatnya ajalku. Nah ini Umar bin Khattab. Nah kalau antum mimpi dipatok ayam, Allah alam saya nggak tahu. Nah, ini Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, seorang yang bernama Maimun bin Amir, salah seorang sahabat, ketika itu dalam waktu subuh dia bercerita, inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas ghadatan usibah wa kana idza marra baina as-saffaini qala istawu. Maimun bin Amr yang mengatakan, antara aku dan Umar itu hanya dibatasi oleh Ibnu Abbas, maksudnya Ibnu Abbas berada di tengah. Nah, di waktu subuh itu terjadilah musibah. Wa kana idza marra baina saffain, Umar ketika masuk shaf, berada di antara, dia lewat di antara dua shaf, maka Umar itu mengatakan istawu, luruskan shaf kalian. Nah, berarti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ngomongnya istawu itu enggak di depan. Pas masuk masjid, dia baru lewat itu istawu sambil meluruskan. Dan dulu qomatnya itu setelah datangnya imam. Tapi sekarang sudah ada jam digital, langsung qomatan gitu. Nah, kalau dulu imamnya nggak datang ya nggak qomatan gitu. Nah, hatta idza lam yara fihinna khalal taqaddama wa kabbara. Ketika sudah tidak terlihat ada celah, barisannya sudah lurus, maka kemudian beliau maju. Fakabbara, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka membaca doa-doa salat Al-Fatihah. Terus kemudian wa qara'a surata Yusuf. Pada waktu sholat subuh itu membaca surat Yusuf. Panjang, Pak. Jadi memang subuh itu sunnahnya panjang, khususnya rakaat pertama. Supaya apa? Supaya sambil menunggu yang ketinggalan ya, Pak. Yang masbuk gitu. Oke. Awin Nahli atau surat An-Nahl, au nahwi dzalika atau yang lain. Fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Hatta yajtami'an nas fama huwa illa an kabbara. Kemudian beliau takbir. Nah, ketika takbir itu tiba-tiba masuklah seorang penyusup melewati shaf, kemudian menikam Umar 3 kali. Subhanallah. Jadi di bagian atas, kanan, bagian kiri, kemudian di bawah pusar dengan belati bermata 2. Dan belatinya itu sudah diberi racun selama 1 bulan. Nah, maka ketika itu, maka kemudian Umar mengatakan, qatalani au akalani kalb hina ta'anahu. Ketika Umar ditikam, maka kemudian Umar mengatakan telah membunuhku atau telah menerkam diriku seekor anjing. Ditusuk 3 kali dengan belati permata 2 dan diberi racun selama 1 bulan. Maka ini memang luar biasa. Akhirnya Umar pun jatuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dibaca Umar ketika itu? Ketika jatuh itu, maka Umar kemudian mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Kalau hari ini sudah ditakdirkan Allah, aku itu mati, maka itu akan berlaku hari ini. Kepada Ibu yang dirahmati Allah, jatuh ditikam orang, yang diucapkan itu ayat. Coba kalau panjenengan diserempet orang jatuh, kira-kira apa yang diucapkan? Kurang ajar. Umar tidak mengatakan pengecut lu, beraninya mau nikah ini salah ini, beraninya nikam dari belakang.
kurang ajar dan sebagainya. Enggak. Umar Masya Allah, wa kana amrullahi qadaran maktura. Jadi jatuh ditikam yang bunyi itu ayat. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menikam Umar 3 kali, faqara al-ulju bisikin zata tarfaini la yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu hatta ta'ana 13 rajulan mata minhum 7. Kemudian berjalan dan kemudian menikam di sekitarnya. Jadi melatihnya tadi digerakkan ke kanan dan ke kiri, yang sudah ada racunnya, maka kemudian terlukalah 13 orang dan meninggal seketika 7. Jadi langsung meninggal 7 ya, karena memang racun kan gitu ya. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin, ketika terjadi banyak orang jatuh, maka kemudian taraha alaihi burnus, salah seorang makmum itu melemparkan baju yang ada topinya, namanya burnus. Jadi melemparkan dan terkena seorang majusi ini, terkena orang yang penyelundup ini. Begitu dia terkena dan baju itu masuk, dia merasa dia sudah tertangkap. Kemudian fadhanna al-ulju annahu ma'khudun nahara nafsahu, kemudian dia bunuh diri. Jadi setelah menikam Umar, kemudian menikam 13 orang dan mati 7, kemudian dia merasa dia akan tertangkap, maka dia bunuh diri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar ketika jatuh itu menarik orang di belakangnya. Ada Abdurrahman bin Auf. Tanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf faqaddamahu. Apa yang dilakukan Umar? Apakah minta bantuan? Tolong ya. Saat nafas Enggak, qaddamahu. Suruh maju untuk jadi imam, Masya Allah. Dalam kondisi beliau terluka, darah mengalir, faman yali Umar faqad ra'al ladzi ara wa amma nawahil masajid fa innahum la yadrun. Karena masjid dalam kondisi gelap, maka yang tahu itu hanya orang di sekitarnya saja. Ini Maimun yang menceritakan, Maimun bin Amr tadi. Adapun orang-orang yang jauh dari kejadian itu di pinggir-pinggir masjid, fa innahum la yadrun, mereka nggak tahu. Kecuali ghairu annahum faqadu sauta Umar, kecuali mereka kehilangan suaranya Umar. Tadi baca surat Yusuf kok diam ini. Wahum yaquluna, karena mereka nggak dengar apa-apa, maka mereka mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira Umar lupa. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Karena Abdurrahman bin Auf sudah ditarik dan ke depan, maka kemudian Abdurrahman melanjutkan sholatnya sholatan khafifah, dengan sholat yang pendek. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih kejadiannya di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi. Nah, ketika Umar dibawa ke rumah dalam kondisi pingsan, maka tidak ada yang bisa membangunkan Umar. Ya Amirul Mukminin, kum, ya Amirul Mukminin, kum. Wahai Amirul Mukminin, bangun, bangun. Gak bisa bangun. Jadi pingsan Umar. Habis ditusuk racun itu, pingsan beliau. Nah, maka ada salah seorang yang diceritakan dalam Musannaf di dalam Musannaf Abdul Razak, dikatakan kalau Umar masih hidup dan kita ingin bangunkan Umar, maka passwordnya harus benar. Passwordnya harus benar. Apa passwordnya? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat wahai Umar, sholat Umar, bangun Umar. Masya Allah. Gimana perhatiannya dengan sholat itu? Pertanyaannya, apa passwordnya antum?
Nah, antum kalau dibangunkan cepat itu apa? Apakah gambar merah? Nah, ini Umar dibangunkan gak dibangun, tapi dibangunkan ya Amirul Mukminin as-shalah as-shalah. Kenapa? Waktunya sudah mau habis. Jadi dia pingsan, kemudian matahari sudah mau tinggi kan gitu ya. Waktunya mau habis. Nah, ketika bangun, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diucapkan oleh Umar? Apakah minta air? Apakah tanya siapa yang membunuhku? Tidak. Umar mengatakan, as-shallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Masya Allah. Dalam kondisi perutnya terluka, menganga, keluar darah, yang dipikirkan itu as-shallan nas. Apakah orang-orang sudah sholat? Masya Allah. Perhatian terhadap sholat itu luar biasa. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, sudah Umar. Kan kamu tadi yang memerintahkan aku jadi imam. Kemudian Umar mengatakan, walal islama liman taraka sholat. Tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu Ibnu Katsir memberikan komentar. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka ia akan mati dengan pola itu. Siapa yang biasanya itu sholat, biasanya zikir, matinya tuh zikir. Siapa yang biasanya suka nyanyi, nanti matinya disuruh ditalkin itu susah, Pak. Kalau disuruh nyanyi bisa nyambung. Man 'asha 'ala syai' maka alaihi. Nah, setelah bangun kemudian Umar minta apa? Beliau minta diambilkan air untuk berwudu. Lalu beliau berwudu dan sholat subuh. Abdullah bin Umar mengatakan, ketika Amirul Mukminin berada di pangkuanku, beliau sholat dengan tidur. Sementara darah terus mengalir dari perutnya, aku masukkan jari untuk menutupinya. Tapi tidak berfaedah, terus keluar darah itu. Nah ini, tapi beliau tetap sholat. Beliau tetap sholat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah selesai kemudian Umar memanggil Ibnu Abbas. Falamman sarafu qala, ya Ibnu Abbas, undur man qatalani fajalasa. Wahai Ibnu Abbas, lihat siapa tadi yang membunuhku, dari kabilah mana, apakah dia muslim atau tidak. Fajalasa, kemudian Abu Bakar jalan-jalan. Jala ya juli itu jalan-jalan. Dan namanya jaulah. Nah, jala ya julu jadi jalan ya. Jalan-jalan, keliling untuk mencari informasi siapa tadi yang membunuhmu. Nah, maka Abu Bakar tidak melewati kerumunan orang kecuali mereka menangis seakan-akan mereka kehilangan anaknya sendiri. Jadi sangat dicintai oleh rakyatnya. Semua orang itu menangis. Kemudian mereka, ada di antara mereka mengatakan, ya Allah, panjangkan umurnya Umar ya Allah. Kalau bisa ya Allah, ambil umur-umur kami ya Allah, berikan kepada Umar ya Allah. Ini pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi coba kalau pemimpin itu nggak dicintai rakyatnya, ya Allah percepat kematiannya ya Allah. Terlalu banyak yang disengsarakannya ya Allah. Nah ini Masya Allah, mereka minta ya Allah panjangkan umurnya Umar ya Allah, ambil umur-umur kami ya Allah, dari saya 2, dari dia 3, ambil ya Allah kalau bisa ya Allah. Nah ini cintanya rakyatnya kepada Umar. Nah kemudian setelah itu Abu Bakar datang, Ibnu Abbas datang, dan kemudian sudah Umar, sudah ketemu. Kemudian Umar mengatakan jangan diapa-apakan dulu. Setelah diberi informasi bahwasanya yang membunuhnya itu adalah dia sudah terbunuh atau bunuh diri, maka Umar mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah.
Jadi nggak ada dendam sama sekali Umar itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Abu Bakar, Ibn Abbas menjelaskan, "Tsumma jaa faqala ghulamul Mughirah." Yang membunuhmu itu adalah budaknya Mughirah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusiyah. Kemudian Umar bertanya, "Qala as-sun'u?" Apakah dia yang dia yang tukang, dia yang ahli kerajinan, tukang kayu dan sebagainya? Qala na'am, iya. Qala qatalahullah laqad amartu bihi ma'rufan. Padahal aku telah memerintahkan dia untuk melakukan kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beberapa hari sebelumnya Umar ini ketemu dengan Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dan Abu Lu'lu' ini sudah lama menaruh dendam kepada Umar. Karena beliau ini, Abu Lu'lu' ini adalah seorang tentara dalam perang Qadisiyah, tapi karena dikalahkan maka menjadi budak, dan budaknya Mughirah bin Syu'bah. Jadi aslinya itu Nahawan, aslinya itu dari kota Nahawan. Nah, begitu menjadi budak, maka Mughirah ini melihat Abu Lu'lu ini multi talenta. Nah, dia punya keahlian, dia pandai besi al-haddad, dia bisa bikin senjata, dia bisa bikin tukang kayu, pengkerajin, hampir keahlian-keahlian itu dia punya. Karena itu Mughirah menuliskan surat, "Wahai Umar, aku punya budak dan ini bermanfaat untuk di Madinah." Padahal saat itu Umar mengatakan budak-budak yang sudah balik dari Persia tidak boleh tinggal di Madinah. Nah, tapi karena ini surat dari Mughirah, nah maka kemudian diperbolehkan. Nah, satu hari Abu Lu'lu' ini datang kepada Umar untuk apa namanya, untuk minta supaya diturunkan kharajnya, pajaknya. Jadi Abu Lu'lu' karena dia orang Majusi dan tinggal di Madinah, maka Umar mensyaratkan setiap bulan dia harus bayar 100 dirham. Nah, kemudian dia minta kepada Umar untuk diturunkan pajaknya. Nah, maka kemudian Umar tanya, "Apa keahlian kamu?" "Saya ahli pandai besi, saya ahli ini, saya ahli ini, saya ahli ini." Maka Umar mengatakan, "Dengan keahlianmu itu, maka 100 dirham itu tidak besar. Artinya kamu bisa menghasilkan lebih banyak lagi dengan keahlianmu itu." Marah ini. Maka ketika marah, kemudian dia mengancam Umar dan dia mengatakan, "Saya akan membuat senjata yang akan menjadi perbincangan orang timur dan orang barat." Nah, Umar paham, ini dia mengancam saya. Wa'adani, dia mengancam saya. Nah, maka di hari subuh itulah kejadian, maka Abu Lu'lu' Al-Majusiyah menikah Umar bin Khattab. Ketika kemudian disebutkan bahwasanya yang membunuhnya adalah seorang Majusi, maka kemudian Umar mengatakan, "Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin yud'a al-Islam." Segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku di tangan orang yang ngaku-ngaku Islam. Di tangan orang yang ngaku-ngaku Islam. Artinya, kalau dia Islam, meskipun sholatnya bolong-bolong, aku khawatir kepada Allah, tapi ini Majusi, berarti aku tidak berbuat zalim kepada umat Islam. Maka beliau mengatakan, "Alhamdulillah." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Abu Lu'lu' Al-Majusi ini tentara, namanya adalah Fairuz, berasal dari Nahawan, budaknya Al-Mughirah, pandai besi, ahli pahat, perajin kayu. Nah, Umar memberikan satu kebijakan, budak-budak Persia yang sudah balik tidak boleh masuk kota Madinah. Nah,
eh, menurut ahlu sunnah wal jamaah, Abu Lu'lu itu pengecut. Kenapa? Karena dia bunuh diri. Tapi menurut orang-orang Syiah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abu Lu'lu ini dijuluki Bapak Syuja'uddin, bapak keberanian dalam beragama. Dan menurut mereka bahwasanya setelah membunuh Umar, maka melarikan diri dan kemudian sampai di Iran. Kemudian di Iran nggak lama kemudian dia mati dan dimakamkan di daerah Kashan, dan kuburannya itu dibikin sangat mewah, dan kemudian ditulis bahwasanya ini adalah kuburan keramat. Siapa yang ingin mendapatkan berkah, maka hendaklah ziarah ke kuburan ini. Nah, ini. Nah, jadi mereka mengeluh-elukan, memuji, padahal kalau Sunni ini adalah pembunuh Umar. Nah, kenapa kok orang-orang Syiah sangat benci kepada Umar? Karena Irak dan Iran itu yang menaklukkan adalah Umar. Itu. Nah, dan Iran dulu itu adalah Persia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Umar diangkat ke rumah. Fahtamala ila baitihi fantalaqa ma'hu wa kana an-nas lam tusibhum musibah qabla yauma idzin. Maka Umar kemudian diangkat ke rumahnya, dan orang hari itu sangat sedih, tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah hari itu. Faqala qailun yaqul la ba'sa wa qailun yaqul akhafu alaihi. Dan ada yang mengatakan aku khawatir ini Umar bentar lagi akan mati dan sebagainya. Kemudian didatangkanlah dokter. Fa'ata binabidin fasyaribahu. Maka kemudian diberi rendaman anggur. Fasyaribahu, maka beliau minum. Tapi kemudian keluar dari perutnya darah. Fakharaja min jawfihi thumma ata bilaban, kemudian diberikan susu. Fasyaribahu fakharaja min jarhihi, diberikan susu dan susu itu keluar dari luka-lukanya. Sudah nggak bisa nahan lagi. Fa'alimu annahu mayyit, maka semua mengetahui bahwasanya Umar akan meninggal. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Umar masih hidup 2-3 hari lagi. 2-3 hari lagi, bahkan ada yang mengatakan sampai 7 hari. Karena nanti yang peristiwa pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, nah itu yang mengusulkan adalah Umar. Jadi calon-calonnya itu yang mengusulkan adalah Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka datanglah orang menjenguk dan memuji prestasi-prestasi Umar. Fadakhalna alaihi wa ja'an nas faja'alu yathnuna alaihi. Semua datang dan semua memuji Umar. Masya Allah Umar, kamu orang yang baik. Kamu adalah yang menaklukkan Persia, kamu yang menaklukkan Irak, kamu yang membawa Mesir ke dalam agama kita dan sebagainya. Tapi Umar pun diam saja. Jangan kalian menipuku. Itu semuanya adalah tipuan. Maksudnya Umar tidak ingin menjadi tertipu dengan pujian-pujian itu, besar kepala dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian datang seorang pemuda. Wajah rajulun syabun faqala abshir ya amiral mu'minin bi busyrallahi laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kemudian memberikan pujian kepada Umar, berbahagialah wahai Umar, karena Anda adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah di antara sahabat yang pertama masuk Islam. Anda adalah yang diberikan amanah menjadi khalifah, dan Anda memimpin khalifah ini dengan adil, dan Anda akan mati syahid. Maka Umar, apa yang dikatakan Umar ketika mendengar itu? Wadittu anna dzalika kifaf la alayya wala li. Cukup bagiku kalau semua yang kamu katakan itu benar, maka cukup bagiku Allah mengampuni aku dengan amal-amalku. Cukup bagiku kalau seandainya kesalahan-kesalahanku yang masa lalu ditebus dengan amal-amalku. Cukup bagiku kalau seandainya antara dosa dan antara amalku itu
kosong kosong. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang terhormat. Padahal Rasul mengatakan Umar fil jannah, Umar itu di surga. Tapi Umar Masya Allah tawadhunya, ya. Nah ini, jadi dalam kondisi seperti itu, kondisi sakit yang seperti itu, masih tetap tawadhunya, merasa belum apa-apa. Kita ini baru mengadakan satu acara besar, Masya Allah, ini semuanya berkat kita ini. Nah, seakan-akan kita sudah pegang kuncinya surga kan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, falamma adbara, ketika pemuda ini membelakangi Umar pulang, idza izarahu yamusul ardo qala ruddu alayya gulam. Ketika pemuda tersebut pulang, maka terlihatlah oleh Umar bahwa bajunya menyapu tanah panjang. Nah, kemudian Umar melihatnya, kemudian Umar mengatakan, ruddu alayya gulam, tolong pemuda tadi suruh kembali. Kemudian setelah kembali, Umar memberikan nasihat, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, irfa thawbak, angkatlah bajumu, fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbika, karena sesungguhnya kalau kau angkat itu akan lebih baik, lebih awet bajumu, dan lebih bertakwa di sisi Tuhanmu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi sakit, darah mengalir di perutnya, ketika melihat kemungkaran, Umar tetap amar ma'ruf nahi mungkar, tetap mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Kadang-kadang ini kan orang sedang sakit, dia sudah yang lain nggak usah pentingin. Enggak. Besar atau kecil itu ukurannya adalah syariat. Besar kecil itu ukurannya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Umar tidak ingin sedikit pun melewatkan dalam kondisi apapun, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka kemudian setelah itu beliau memerintahkan Abdullah bin Umar, undur ma'alayya minad dain fahasibuhu fawajaduhu sittatan wa thamanina alfan au nahwihi. Tolong dihitung wahai anakku Abdullah bin Umar, hutang-hutangnya ayahmu ini berapa? Dan hutangnya ternyata 186.000 dirham. Masya Allah. Padahal kita sudah bahas di perang Nahawan kemarin, setiap orang dapat berapa? Miliaran kan itu ya. Tapi Umar punya hutang 186.000 dirham. Masya Allah, begitu amanahnya, beliau nggak ngambil. Ketika dikasih satu kotak yang berisi perhiasan penuh, Umar nggak ngambil sedikit pun. Ketika dijual ternyata dapat 6 miliar kan gitu. Nah ini punya hutang sekian, Masya Allah. Maka Umar berpesan, lunasilah dari kas keluarga Umar. Kalau masih kurang, mintalah kepada Bani Adi. Kalau belum cukup, mintalah kepada suku Quraisy. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita cukupkan sampai di sini. Kemudian sebelum meninggal, Umar memerintahkan kepada Abdullah, intaliq ila Aisyah ummil mu'minin. Faqala yaqra 'alaika Umarus salam wa la taqul amirul mu'minin fa inni lastul yawma lil mu'minina amira. Masya Allah. Pergilah kamu kepada ibunda Aisyah, ibundanya orang-orang yang beriman, katakan kepadanya, Umar mengirimkan salam untukmu. Jangan kau katakan ini dari Amirul Mukminin, karena sesungguhnya hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin. Padahal beliau masih hidup. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Kenapa kok Umar mengatakan, menegaskan kepada anaknya, sampaikan salamku dari Umar bin Khattab, bukan dari Amirul Mukminin. Kenapa? Karena ini masalah individu, perseorangan. Permintaannya Umar itu adalah permintaan perseorangan, bukan permintaan Amirul Mukminin.
Tapi kalau seandainya Umar mengatakan ini dari Amirul Mukminin, maka Aisyah harus mengatakan sam'an wa ta'ah. Saya harus tunduk dan taat karena yang memerintahkan adalah Amirul Mukminin. Tapi anaknya dipesani ini dari Umar dan kamu jangan bilang ini dari Amirul Mukminin. Kalau dari Amirul Mukminin Aisyah maka wajib taat kepada Amirul Mukminin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, fakul katakan kepada Ibunda Aisyah, yasta'dinu Umar ibn al-Khattab ayyudfana ma'a sahibaihi fasallim wasta'dzan thumma dakhala 'alayha fawajadaha qa'idan tabki. Kemudian mintakan izin bahwasanya Umar pengen dikubur di dekat dua sahabatnya, Rasul dan Abu Bakar. Kemudian beliau masuk dan minta izin, ternyata fawajadaha qa'idatan tabki. Ternyata Aisyah sedang duduk menangis. Masya Allah. Kenapa Aisyah menangis? Sedih. Padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, antara Aisyah dengan Umar, kalau kita perhatikan, Aisyah ini kan madunya Hafsah. Ya, Hafsah anaknya Umar. Nah, ini bapaknya maduku mau meninggal kan gitu. Enggak. Saat itu sudah enggak mikir itu. Nah, faqala yaqra'u 'alaika Umar bin Khattab as-salam wa yasta'dinu ayyudfana ma'a sahibihi. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan seperti permintaannya Umar. Faqalat kuntu uriduhu li nafsi. Aisyah mengatakan, tempat yang kamu minta itu akan jatah tempat kuburannya itu adalah reservasi untuk wala uthiranna bil yaum ala nafsi. Tapi sekarang saya ithar, saya akan berikan kepada engkau. Nah, ini kenapa? Ini haknya Aisyah. Karena Rasul meninggal di kamarnya Aisyah. Nah, kemudian ketika Abu Bakar wafat, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Nah, maka tinggal satu tempat lagi. Nah, ini adalah tempatnya Aisyah. Karena itu Umar minta. Dan bukan atas nama Amirul Mukminin, tapi atas nama Umar bin Khattab. Masya Allah, inilah adabnya Khalifah Umar. Meskipun beliau bisa, saya Amirul Mukminin, aku perintahkan ini tempatku, kamu pindah. Tapi nggak digunakan. Coba, ma'asyiral mukminin, berapa banyak orang yang menggunakan jabatannya untuk mewujudkan keinginan-keinginan pribadinya. Nah, Umar tidak. Nah, maka kemudian setelah itu balik. Qala alladhi tuhibbu ya Amiral Mu'minin adhinat qal. Apa yang kamu inginkan wahai Amirul Mukminin telah di-ACC oleh Aisyah. Umar berkata, segala puji bagi Allah, tidak ada yang lebih penting selain berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kalau aku mati, maka gotonglah aku dan sampaikan salamku kepada Aisyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati terakhir. Kemudian Umar mengatakan, "Fakul yasta'dinu Umar ibn al-Khattab." Jadi Umar masih ingin meyakinkan dirinya bahwasanya beliau diizini. Nanti kalau aku sudah mati, maka gotonglah aku. Dan ketika lewat kamarnya Aisyah, maka sampaikan salamku kepada Aisyah. Dan mintakan izin sekali lagi. Aku mau dikubur di sampingnya Rasulullah. Fa'in azinat li fadkhuluni. Kalau beliau mengizinkanku, karena mungkin dulu aku masih hidup merasa nggak enak. Dan mungkin kalau sudah mati, beliau berubah pikiran. Maka kalau beliau mengizinkan, masukkan aku di dalam kamarnya Aisyah. Wa in raddatni, kalau dia menolakku, rudduni ila maqabiril muslimin. Kalau dia menolakku dan ingin menjadikan tempatnya itu tempat Aisyah, maka kuburkan aku bersama orang-orang Islam yang lain. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mau mati pun adabnya luar
biasa. Nah inilah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah ini beliau ternyata beliau masih 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, setelah dalam waktu 2 hari itu beliau minta kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengumpulkan 6 orang. Nah, saat itulah kemudian peristiwa pemilihan khalifah yang ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah Idul Fitri biidznillah ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين